Selamat sore, saya Putra Nababan dan perkembangan kasus mantan Presiden Soeharto akan mengawali laporan kami hari ini. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Surat keputusan merehabilitasi mantan Presiden Soeharto akan dikeluarkan pemerintah RI dalam waktu dekat. Aparat juga akan mengeluarkan surat penghentian penuntutan terhadap Presiden RI kedua ini. Pemerintah berencana akan mengeluarkan surat keputusan mengenai rehabilitasi kepada mantan Presiden Soeharto. Menyusul akan dikeluarkannya surat penghentian penuntutan sesuai kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah pejabat tinggi negara di Jakarta Rabu malam. Hal itu dikatakan Mensesnek Yusril Ihsah Mahendra kepada pers hari Kamis usai menjenguk mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Dalam kaitan ini, Yusril mengatakan rehabilitasi yang dikeluarkan pemerintah tidak bertentangan dengan TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebab sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap mantan Presiden Soeharto. Namun dengan pertimbangan sakit permanen, pemeriksaan terhadap mantan Presiden itu dihentikan. Yusril menambahkan, rehabilitasi yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya diberikan kepada mantan Presiden Soeharto, tapi juga kepada mantan Presiden Soekarno. Dan Presiden sedang menimbang-nimbang untuk memilih langkah apa yang terbaik untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat mantan Presiden Soeharto, dan kemungkinan besar juga dalam waktu yang tidak terlalu lama atau hampir bersamaan bahwa akan dikeluarkan juga pemulihan nama baik, harkat dan martabat dari mantan Presiden Soekarno. Yusril mengatakan mantan Presiden Soeharto nampak lemah saat dikunjungi. Mantan Presiden Soeharto sempat mengatakan terima kasih atas perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan sampaikan terima kasih. Pak, apakah penghentian... Mantan Presiden Soeharto hari ini kembali mendapat kunjungan beberapa pejabat dan keluarga di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, meski secara lembaga DPR akan melakukan rapat besok untuk menyikapi keputusan pemerintah tentang status mantan Presiden Soeharto, namun sejumlah anggota DPR hari ini sudah mulai membuka suara. Rencana pemerintah untuk mengeluarkan surat rehabilitasi nama baik mantan Presiden Soeharto serta penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung mendapat tanggapan yang beragam dari beberapa wakil rakyat. Saya setuju untuk ada tindakan segera untuk menegaskan status hukum Pak Harto, tapi dengan cara yang transparan dan seobjektif mungkin. Kalau beliau tetap diadili, dipaksa hadir di pengadilan dalam keadaan sakit, itu sudah melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM terhadap diri Pak Harto. Maka juga persoalan hak asasi manusia ini saya pikir ya sudah saatnya lah. Ya, apalagi usia beliau sudah 89 tahun ya, hampir 90 tahun. Ya, P3 akan setuju dengan pendapat pemerintah, asal pendapat pemerintah itu juga berdasarkan alasan-alasan yang muncul di tengah masyarakat, yaitu alasan hukum, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan kesehatan. PDI Perjuangan dan terutama Ibu Mega, beliau mengatakan bahwa kita harus memberikan penghargaan kepada para pemimpin bangsa. Tetapi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tentunya kita juga harus memberikan catatan terhadap hal itu. Sehingga dengan demikian dalam persoalan Pak Harto, PDI Perjuangan termasuk yang berpandangan bahwa sudahlah untuk persoalan Pak Harto ini kita tutup buku saja. Ya, saya kira kita harus belajarlah sebagai bangsa terhadap semua orang yang pernah berbuat untuk bangsa ini. Ketika dia ya sudah memasuki hari tuanya, ya saya kira kita kenang saja hal-hal yang baik yang pernah dia kerjakan untuk negara. Ya. Adanya pembicaraan informal unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghentikan kasus mantan Presiden Soeharto tak ayal juga mengundang reaksi beberapa pihak. Masyarakat berpendapat walaupun kasus Soeharto dibekukan karena alasan kesehatan dan menimbang jasa-jasanya pada negara, namun kerugian uang negara yang diduga dikorupsi mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya wajib diusut tuntas. Kita mempunyai poin untuk memaafkan Pak Harto, tetapi ada satu poin juga yang sangat penting, yaitu ya mengembalikan semua kekayaan bangsa Indonesia yang telah dijarah oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Itu yang sangat penting. Jika ada uzur, sakit, atau meninggal segala macam, bukan berarti proses hukumnya berhenti. Kan ada namanya pengadilan in absentia. Nah, itu artinya kita meminta itu dia diadili secara rezim, bukan secara pribadi. Kalau menurut saya perhentian
perkara, dihentikan. Lanjutan lagi? Gitu? Iya, nggak ada lanjutan lagian karena kalau mau dihentikan juga apa salahnya gitu. Kalau mau dihukum juga, kalau mau dibilang dihukum sekarang juga dihukum gitu, udah sakit terus. Kalau saya sih ya setimpal sama perbuatannya ya dilanjutin gitu aja. Sementara itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh yang tadi mengumumkan pencabutan status pencekalan terhadap mantan Presiden Soeharto. Status pencekalan ini dicabut oleh Kejaksaan Agung murni atas dasar kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto, sehingga mantan Presiden di era Orde Baru ini dapat berobat ke luar negeri. Rencananya Jaksa Agung Abdurrahman Saleh juga akan meminta keterangan tim dokter kepresidenan yang merawat mantan Presiden Soeharto karena data yang ada saat ini merupakan hasil pemeriksaan 4 tahun yang lalu. Jumat sore rencananya Jaksa Agung dan sejumlah pejabat Kejagung menggelar pertemuan tertutup untuk membahas perkembangan terakhir kasus korupsi mantan Presiden Soeharto yang dianggap krusial. Jaksa Agung akan mengeluarkan pencabutan cekal terhadap Pak Harto. Karena kami melihat tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan surat pencekalan itu. Ini bisa bermudah kalau saat ini beliau akan berobat ke luar negeri. Pemirsa, pencabutan cekal terhadap mantan Presiden Soeharto menuai beragam reaksi dari masyarakat. Mereka menilai tindakan pencabutan cekal ini sebagai tindakan diskriminatif terhadap tersangka koruptor lainnya. Kembali dan bisa dihadirkan. Ketua Majelis Anggota PBHI Hendardi mengatakan tindakan Kejaksaan Agung mencabut cekal terhadap mantan Presiden Soeharto keliru karena menurutnya sudah terlalu banyak perlakuan istimewa terhadap mantan Presiden Soeharto selama ini. Ia pun berkeras agar sidang kasus korupsi mantan Presiden tersebut tetap dilakukan dengan cara in absentia. Hendardi menilai pemerintah sudah terlalu lama menjadikan kasus mantan Presiden itu sebagai komoditas politik sehingga tidak terlihat adanya itikat baik untuk penyelesaian hukumnya. Sekalipun ini terlambat, tapi saya lebih tepat bukan harus dilepaskan cekalnya, tapi dirawat di sini dengan. Sementara Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch ICW Luki June beranggapan dengan segala fasilitas yang ada di dalam negeri, mantan Presiden Soeharto tidak perlu dirawat ke luar negeri. Ia pun khawatir pencabutan cekal ini akan menjadi presiden buruk untuk memberantas korupsi di tanah air dan menilai keputusan ini sebagai tindakan diskriminatif. Rekomendasi pengadilan in absentia sudah pernah disampaikan ICW kepada pemerintah namun tidak pernah mendapat tanggapan positif karena alasan politik. ICW menilai pencabutan cekal ini sebagai cara pemerintah untuk mengulur-ulur waktu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Polisi Makassar melakukan olah TKP atas kasus penganiayaan pembantu hingga tewas yang menyebabkan ketegangan beberapa hari terakhir. Nantikan laporan selengkapnya hanya di Seputar Indonesia. Pemirsa, situasi di Stasiun Bogor kini sudah kembali normal. Kamis pagi, ribuan penumpang di Stasiun Bogor merusak beberapa bagian bangunan stasiun karena keterlambatan kereta api listrik KRL Ekonomi jurusan Tanah Abang, Jakarta. Suasana di Stasiun Bogor saat ini sudah kembali normal setelah ribuan penumpang di stasiun ini merusak sarana stasiun karena kecewa kereta listrik ekonomi jurusan Tanah Abang, Jakarta yang biasanya berangkat pukul 7 tak kunjung diberangkatkan. Sementara di jalur lintasan lainnya, petugas justru terus memberangkatkan KRL Express Pakuan. Beberapa bagian bangunan stasiun seperti kaca, pintu, dan barang-barang di dalam kantor pelayanan Stasiun Bogor rusak akibat lemparan batu dan benda keras. Sekarang nih Pak, pasca pengerusakan oleh penumpang tadi, sekarang stasiun Pak? Ya, sudah mulai perbaikan dan sudah mulai perjalanan pun normal kembali. Oh gitu ya, sudah stabil ya Pak ya? Bisa jadi penumpang sendiri sudah aman dan berangkat ke luar negeri? Iya, sudah. Kamis siang karena keterlambatan kereta, ribuan penumpang pengguna kereta tersebut marah dan mulai melempari kantor stasiun dengan batu. Kapolri Bogor, Kombes Polisi Zainul Arifin berupaya meredam kemarahan penumpang lewat pengeras suara kereta. KRL Ekonomi jurusan Tanah Abang, Jakarta pun akhirnya diberangkatkan dan situasi di Kota Bogor kembali normal. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor RCTI melaporkan.
Polisi Makassar melakukan olah TKP penganiayaan pembantu hingga tewas yang menyebabkan ketegangan beberapa hari terakhir. Sementara itu keluarga korban tewas meminta polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan pembantu ini. Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Makassar Kamis pagi melakukan olah TKP di rumah tersangka Wandi Tandiawan yang menganiaya pembantu rumah tangganya Hasniati hingga tewas. Dengan menghadirkan korban lainnya yang selamat, Nurbaya, sebagai saksi kunci, polisi menyusun rekonstruksi kejadian termasuk pencocokan sejumlah bukti di TKP. Beberapa bukti yang dibawa ke kantor polisi untuk diuji forensik adalah kasur dan bantal korban yang berlumuran darah, serta sejumlah benda-benda lainnya yang dianggap terkait dengan kasus penganiayaan korban. Rekonstruksi dilakukan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian menyusul maraknya aksi protes yang diwarnai isu sara terkait kasus pembunuhan ini. Korban Hasniati diduga tewas setelah dianiaya oleh tersangka dengan menggunakan besi. Menurut penuturan korban Nurbaya, tersangka kerap memukuli korban meski tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti kediaman Hasniati di Bulu Jampi, Desa Garecing, Sinjai Selatan. Keluarga Hasniati tidak menyangka kepergian gadis pendiam itu ke Makassar 5 bulan lalu berakhir tragis. Pihak keluarga juga tidak memiliki firasat apapun saat majikan korban, Wandi Tandiawan, menyatakan Hasniati tewas akibat jatuh dari tangga 6 Mei lalu. Para keluarga baru terkejut saat melihat kondisi tubuh korban yang penuh luka. Keluarga Hasniati beruntung, kasus pembunuhan ini terungkap berkat pengakuan korban lainnya Nurbaya. Pihak keluarga hanya bisa pasrah dan meminta penegak hukum bisa menghukum pelaku karena perbuatannya. Dari Makassar, Husein Abdullah melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan oleh guru terhadap anak didiknya terjadi di Makassar. Maksud kami di Mataram. Sedikitnya 25 murid kelas 3 SD Negeri 23 Mataram menjadi korban penganiayaan seorang guru matematika. Mungkin saat itu begitu Pak, tapi saya kok sampai saya bilang sama anak-anak, "Aduh anak, kenapa ibu guru ini?" Saya bilang, "Pak, kenapa ibu guru ini anak? Ya Allah," saya bilang, "mungkin ibu guru ini apa ya anaknya gitu, berdosa ibu guru hari ini anak, berdosa ibu guru anak. Sayang, kenapa ibu guru ini?" Saya bilang, saya gitu sama anak-anak Pak. Enggak, saya marah. Gimana ya? Enggak, saya keluarkan kata-kata yang, "Aduh anak, kenapa ibu guru hari ini kok berdosa sama anak-anak?" gitu ngomong. Iya, aduh. Begitulah penyesalan guru matematika yang mengajar di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 23 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Farida diciduk petugas kepolisian setempat setelah mendapat laporan dari sejumlah wali murid yang mengaku anaknya mendapat penganiayaan dari ibu guru Farida. Sejumlah siswa kelas 3 mengaku kasus pemukulan oleh ibu guru Farida sebenarnya sering terjadi. Namun Farida selalu mengancam akan mengeluarkan mereka dari sekolah jika para murid menceritakan peristiwa ini kepada orang tua mereka. Bu gurunya mukul kenapa deh sampai mukul itu? Salah bergaris. Bergaris. Lo salah baris langsung dah mukul? Iya, disuruh maju dia langsung. Langsung dipukul. Sering dah mukul nggak? Sering. Para wali murid kemudian ramai-ramai mendatangi sekolah setempat, meminta agar guru yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah. Pani, Bu? Keluarin aja dari sekolah itu. Berarti anak-anak sedang trauma aja semua? Yang kelas 2 sekarang belum naik kelas 3 sudah trauma ini. Kapolsek Mataram AKP Teguh Ardiansyah menjelaskan, 5 dari 25 siswa yang menjadi korban penganiayaan sudah divisum di Rumah Sakit Bayangkara untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Samiarto melaporkan. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta warga di sekitar Gunung Merapi segera mengungsi karena kondisi gunung sudah kritis. Nantikan laporan selengkapnya hanya di Seputar Indonesia sesaat lagi. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta warga yang menetap di sekitar Gunung Merapi untuk segera mengungsi. Dari pantauan hingga hari ini, aktivitas Gunung Merapi sudah memasuki masa kritis. Wakil Presiden Yusuf Kala untuk pertama kalinya datang ke tempat pengungsian di SD Tawang Harjo, Argo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah.
Di tempat ini, Wapres dan rombongan selama setengah jam lebih melihat langsung kesiapan petugas dalam menangani pengungsi mulai dari dapur umum hingga posko kesehatan. Usai dari tempat pengungsian, Wapres Yusuf Kala menuju pendopo Merapi di Kabupaten Magelang untuk mengikuti pemaparan langsung Gubernur Jawa Tengah Mardianto, para bupati, hingga pengamat Merapi mengenai situasi Merapi hingga antisipasi jika Merapi meletus. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan untuk menaikkan status Merapi dari siaga menjadi awas Merapi diperlukan pengkajian ulang. Namun demi meminimalisir korban, ada baiknya pejabat setempat segera mengungsikan warga. Jangan ada gambling, jangan ada mengambil risiko kepada jiwa manusia karena pertimbangan tradisi atau pertimbangan ekonomi atau pertimbangan ongkos. Sementara itu, Gunung Merapi saat ini sudah memasuki masa kritis karena timbulnya kubah lava baru sudah semakin meningkat. Semula tingginya hanya 5 meter, sekarang menjadi 7 meter. Daerah yang berpotensi terkena guguran lava adalah ke arah tenggara, yakni sekitar Klaten dan Sleman, serta wilayah barat daya sekitar Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan LP Narkotika Cipinang Jakarta, Wawan Suwandi, hari ini dicopot dari jabatannya. Laporan selengkapnya sesaat lagi di Seputar Indonesia. Pemirsa, Presiden Republik Islam Iran Mahmud Ahmadinejad mengecam negara barat atas tekanan mereka terhadap program nuklir Iran. Menurut Presiden Ahmadinejad, tindakan tersebut merupakan usaha menghalangi kemajuan teknologi dan kemakmuran negara-negara Islam. Pernyataan ini disampaikan Presiden Iran dalam pidatonya di Kuliah Umum Mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta siang tadi. Presiden Iran juga mempertanyakan mengapa negara adidaya menentang program energi nuklir Iran. Padahal selama ini negara adidaya bebas mengembangkan program senjata nuklir. Menurut Presiden Ahmadinejad, negara barat dianggap memusnahkan daya saing ekonomi negara lain untuk kepentingan negaranya sendiri. Sebelumnya, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad sempat menghampiri Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta untuk memberikan penghormatan. Presiden Ahmadinejad rencananya akan bertolak ke Bali menghadiri KTT D8 yang resmi akan dibuka hari Jumat. Pemirsa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan LP Narkotika Cipinang Jakarta, Wawan Suwandi, hari ini dicopot dari jabatannya. Wawan Suwandi digantikan oleh Wibowo Joko Haryono yang sebelumnya menjabat Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. Acara pelantikan pejabat baru LP Narkotika ini dilaksanakan di kantor Dirjen Permasyarakatan di Jalan Veteran Jakarta siang tadi. Wawan Suwandi dicopot dari jabatannya pasca insiden kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso Jumat lalu dari LP Narkotika. Pembunuh bos PT Asaba Budiarto Angsono ini ditempatkan di sel khusus di Blok C dan pelariannya diduga melibatkan orang dalam. Dirjen Pemasyarakatan Marjaman usai pelantikan menegaskan pergantian ini sekaligus untuk mengurangi beban moral bagi pejabat di LP Narkotika pasca kaburnya Gunawan Santoso. Pemirsa, kinerja para sipir penjara seringkali langsung disorot ketika terjadi sebuah aksi pelarian narapidana. Tak terkecuali kasus pelarian Gunawan Santoso Jumat lalu yang diduga melibatkan orang dalam. Tudingan miring atas pekerjaan sipir pun harus dihadapi mereka yang selama puluhan tahun menjalani profesinya. Hampir seperempat abad, Rahmat Hidayat menekuni profesi sebagai sipir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Untuk mencukupi kebutuhan istri dan keempat anaknya, ia tidak dapat hanya mengandalkan penghasilannya sebagai sipir yang hanya sebesar Rp1 juta per bulan. Karena tuntutan kebutuhan hidup, Rahmat kerap menjalani profesi sampingan menerima perpanjangan STNK. Meski sudah memasuki usia paruh baya, profesi sebagai sipir menuntut Rahmat bekerja siang malam. Ia bersama rekan sipir lainnya seringkali kewalahan menjaga keamanan 3.800 narapidana di LP Cipinang. Dengan tuntutan profesi yang tinggi sementara kesejahteraan minim, tak heran Rahmat merasa profesi sipir sering dianaktirikan. Hingga saat ini pun tidak ada jaminan keselamatan bagi para sipir dalam bertugas.
masalah kesejahteraan ini memang jauh sekali. Sedangkan tugas kami istilahnya itu dibilang sangat berat sekali, Bu. Karena yang dihadapi nama kami ini dibilang ya ada yang baik, ada yang banyak yang nggak baiknya gitu. Kondisi ini mengusik sebagian untuk menilai minimnya tingkat kesejahteraan para sipir membuka peluang terjadinya kolusi untuk memuluskan aksi pelarian narapidana. Sebetulnya kalau dikait-kaitkan itu bisa-bisa saja, tapi ya pegawai-pegawai kita kan ada penghasilan yang memang sama dengan pegawai negeri lain dan ada tambahan sedikit, tapi memang tugas kita itu penuh risiko, antara lain kita menghadapi stres, kadang-kadang kurang tidur, terus godaan, godaan yang kita umpamanya kenal dengan seorang pidana itu sudah bertahun-tahun, 10 tahun, sehingga kan menjadi baik, sehingga sense of security-nya. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, sejak tahun 2001 hingga 2005, jumlah kejadian serta kasus pelarian narapidana dari seluruh LP di Indonesia bervariasi. Dari segi pengawasan, jumlah rata-rata penghuni LP terus bertambah, bahkan melebihi kapasitas tanpa adanya penambahan petugas. Meski demikian, Rahmat berusaha seprofesional mungkin menjalankan tugasnya. Setidaknya ia merasa terhibur dengan keakraban yang terjalin dengan sebagian penghuni LP, lengkap dengan berbagai kisah unik di tempat ini. Lalu, dan saya pikir kalau orang penjara itu biasanya baik, tahu-tahu di sini semua nyopet. Nyopet semua? Iya. Yang dicopet di mana itu yang copet? Ya waktu tidur lagi opu, di rokok. Hilang, apa yang hilang? Duit 100.000 dari kantong. Luar biasa. Sumiadini dan Jati Pamungkas melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.